Oke. Pada ukuran data atau ukuran paket data kita, ini akan dipecah-pecah menjadi ukuran lebih kecil yang disebut dengan segmenting apabila ukuran data kita lebih besar daripada ukuran bandwidth yang tersedia. Jadi tidak bisa data kita dikirim sekali pengiriman. Jadi harus dipecah-pecah sehingga blok-blok atau bagian-bagiannya itu bisa melewati jalur-jalur yang berbeda untuk sampai ke sisi tujuan, di mana nanti di sisi tujuan akan disatukan kembali oleh perangkat. Nah, proses ini disebut dengan segmenting dan hasilnya disebut dengan segmen. Setiap individu atau setiap bagian-bagian dari pesan yang mengalami proses segmentasi, dia juga sudah akan nanti diberi semacam identitas, sehingga pada sisi penerima data tersebut akan disatukan kembali. Nah, kalau di komunikasi data itu selalu terdiri dari sisi pengirim dan sisi penerima. Nah, proses segmenting ini sendiri awalnya terjadi pada sisi pengirim, karena di sisi pengirimlah ukuran data yang akan dikirim diketahui oleh perangkat dan sistem operasi. Kemudian di sisi penerima, karena mengalami proses segmenting, berarti ada ukuran data yang besar kemudian dibuat menjadi lebih kecil. Bukan berarti data kita dikompres, tapi data kita dipecah-pecah atau bukan dipisah-pisah ya, tapi dibuat menjadi ukuran lebih kecil sehingga pada sisi penerima itu harus disatukan kembali. Nah, proses pada sisi pengirim disebut dengan enkapsulasi dan di sisi penerima disebut dengan dekapsulasi. Kemudian ada medium access control. Nah, ini terjadi apabila proses komunikasi data dilalui kalau biasanya ini apabila ada seperti gambar ini ya. Di sini ada ada jalur yang dipakai secara bersamaan. Jadi di sini skenarionya ada A mengirimkan paket data ke C, di waktu yang lain B mengirimkan paket data juga ke C, tapi melalui titik X ini. Apabila A mengirimkan data ke C, kemudian karena hasil segmenting tadi ada beberapa bagian segmen yang dikirim itu tidak bisa sekaligus, maka dia akan satu-satu lewatnya. Kemudian B juga ada di titik yang di waktu yang sama, yang persis sama, B juga mengirimkan data ke C. Jadi bisa saja A mengirimkan data terlebih dahulu ke C di detik ke 50 umpamanya, B juga mengirimkan data ke C. Jadi bisa terjadi tabrakan data pada titik X. Maka butuh access method, di mana nanti pada saat B melihat atau mendeteksi bahwa ada paket data yang dikirim dari A ke C, maka B akan mengurungkan untuk proses pengiriman ke C karena titik X ini sedang dilalui oleh A. Apabila tidak seperti itu, maka akan terjadi tabrakan data atau collision sehingga data bisa menjadi rusak. Jadi apa yang diterima oleh sisi penerima tidak persis sama dengan apa yang dikirim oleh sisi pengirim. Maka butuh medium access control tersebut. Kemudian ada flow control. Nah, di sini juga perlu dipahami antara hardware sisi pengirim bisa saja dia lebih spesifikasinya lebih rendah dibandingkan dengan hardware di sisi penerima. Oleh sebab itu, maka di sisi pengirim dan di sisi penerima ada semacam agreement atau persetujuan mau mengirimkan data sebanyak apa dalam satuan detik. Karena
Kalau bandwidth itu kan ukurannya bit per second, jadi hitungannya adalah dalam detik. Jika di sisi pengirim lebih rendah spesifikasinya, berarti di sisi penerima akan memberi respon bahwa dia akan meminta sisi penerima tidak terlalu memproses data lebih cepat. Jadi sisi penerima akan mengimbangi kecepatan yang ada pada sisi pengirim. Hal ini disebabkan karena apabila data kita di sisi pengirim terlalu cepat, terlalu lambat mengirimkan data, kemudian diproses di sisi penerima terlalu cepat, maka bisa saja terjadi kebanjiran paket data. Jadi hal tersebut itu sangat dihindari oleh kedua pengirim dan penerima, khususnya pada komunikasi data yang bersifat reliable. Reliable ini contohnya pada saat kita mengirimkan email, saat kita mendownload atau mengupload. Contoh saja pada saat mendownload, terkadang kita menganggap sudah selesai mendownload, tapi ternyata ada beberapa bagian yang korup sehingga data kita tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi terpaksa harus mendownload kembali. Selain dipengaruhi oleh hardware dan software di sisi pengirim dan di sisi penerima, bandwidth juga akan mempengaruhi flow control dari komunikasi data antara sisi pengirim dan sisi penerima tersebut. Kemudian ada response time. Nah, sebelum data dikirim oleh sisi pengirim akan memastikan bahwa sisi penerima itu memang ada di jaringan. Jadi kalau seandainya pada saat proses ping dilakukan atau inisiasi komunikasi antara pengirim dan penerima dimulai, apabila tidak direspon oleh sisi penerima, maka sisi pengirim tidak akan jadi mengirimkan paket data tersebut. Ini disebut dengan response timeout. Nah, kemudian juga bisa saja respon timeout ini terjadi pada saat di tengah-tengah komunikasi data terjadi. Ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya tentu saja oleh perangkat yang tidak menyala. Contohnya kalau seandainya di awal komunikasi data terjadi agreement atau persetujuan bahwa data akan dikirim selang 20 menit kah atau berapa menit tergantung kepada bandwidthnya. Kemudian belum selesai data dikirim, ternyata pada menit ke-10 di sisi penerima itu mati lampu. Nah, kalau mati lampu berarti perangkatnya tidak bisa menerima data, maka dengan otomatis akan menerima pesan yang respon timeout ini oleh sisi pengirim. Jadi di pengirim itu bisa saja cuma seperti di browser itu cuma muter-muter saja, atau memang ada pesan pop-up yang menyatakan bahwa tidak bisa dikirim. Jadi itu yang disebut dengan respon timeout. Nah, pada proses pengiriman data itu secara garis besar itu dibagi atas unicast dari PC1 ke PC2, multicast dari PC1 ke beberapa PC saja di jaringan yang sama, atau broadcast dari PC1 ke semua PC selain PC-nya sendiri di jaringan yang sama. Itu jenis-jenis dari komunikasi data antara sumber dan tujuan. Kemudian di komunikasi data itu sendiri ada yang disebut dengan aturan, di mana aturan ini akan mengatur proses komunikasi data yang ada pada jaringan komputer, baik jaringan komputer yang bersifat LAN saja atau sudah terkoneksi melalui jaringan internet. Nah, aturan ini disebut dengan protokol.
Nah, untuk menggambarkan protokol pada komunikasi data, maka para peneliti menggambarkannya menggunakan yang disebut dengan TCP/IP model. Ada 2, dan satu lagi ada OSI model. TCP/IP model singkatan dari Transmission Control Protocol IP Protocol Model, sedangkan OSI model Open System Interconnection Model. Nah, ini dibuat oleh IEEE, sedangkan yang OSI model dibuat oleh ISO, International System Organization, Standard Organization. Jadi OSI dan TCP/IP itu adalah model yang menggambarkan bagaimana cara protokol bekerja dalam komunikasi data. Nah, TCP/IP dan OSI model digambarkan dalam bentuk layer-layer atau lapisan-lapisan, di mana lapisan ini bersifat hierarki. Jadi ini lapisan pertama. Ini ada user. Ini lapisan yang paling atas. Kemudian ada lapisan yang di bawahnya, kemudian ada lapisan lagi, kemudian ada lapisan lagi. Terus ini tergantung ya, ada yang di TCP/IP. Kalau di TCP/IP ada lapisan aplikasi yang paling atas, kemudian ada lapisan transport, kemudian lapisan network, kemudian ada lapisan fisik. Sedangkan kalau di OSI model ada lapisan aplikasi, kemudian ada sesi, kemudian ada apa lagi ya, nanti kita lihat di slide berikutnya, lupa saya. Jadi maksudnya begini, lapisan pada OSI dan TCP/IP ini bersifat hierarki. Jadi kalau sudah diproses oleh lapisan yang paling atas, dia akan dikirimkan ke lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya lagi, kemudian lapisan berikutnya lagi, kemudian lapisan berikutnya lagi. Jadi dia tidak bisa langsung seperti ini. Jadi sifatnya bertingkat atau hierarki. Ini disebut dengan tumpukan-tumpukan. Nah, ini di sisi pengirim. Kemudian ada lagi di sisi penerima. Di sisi penerima, sebenarnya ini di sisi penerima umpamanya. Kalau di sisi penerima itu kalau yang di sisi pengirim, ini pengirim ya. Dan ini penerima. Nah, di sisi penerima dia dari bawah ke atas. Ini bawah ke atas. Sedangkan di sisi pengirim itu dari atas ke bawah. Ini prosesnya disebut enkapsulasi. Kalau yang ini disebut dengan de-enkapsulasi. Jadi prosesnya ada pada kedua sisi, baik sisi pengirim maupun di sisi penerima. Nah, di sini ada fungsi dari protokol jaringan. Ya, intinya yaitu mengatur. Pertama itu karena bisa contoh kalau dari memformat dan menentukan struktur pesan. Seandainya kita membuat pesan menggunakan Microsoft Word, berarti formatnya bisa pakai dokumen atau bisa PDF. Kalau yang Word yang zaman sekarang tuh malah ada bisa konversi ke PDF langsung atau ke format yang lain. Kemudian juga kalau kita menggunakan Microsoft Word berarti bisa yang gambar. Kalau yang gambar itu jadilah bentuk bilangan biner, langsung dikonversikan oleh sistem operasi dan software aplikasi kita. Kemudian contohnya kalau di sisi di PC umpamanya. Sedangkan kalau yang di point B itu di router. Jadi router ini alat yang akan menghubungkan beberapa network yang berbeda. Nah,
Kalau akan melewati banyak jalur, maka dibantu oleh router menentukan jalur terbaik untuk sampai ke sisi penerima. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, di sini pada proses pengiriman surat menggunakan kantor pos atau pengiriman paket menggunakan ekspedisi. Jadi apabila ada kantor pos pusat, dia akan mensortir sampai ke kantor pos yang lebih kecil lagi. Dari kantor pos yang lebih kecil lagi barulah dikirim ke penerima. Prosesnya sama, dan keputusan untuk menentukan kemana akan dikirim itu berdasarkan alamat tujuan dilakukan oleh router tadi. Kemudian mengatur sesi transfer data dan memutus sesi tersebut. Jika apabila jalur yang akan dikirimkan ke sisi penerima bisa saja diblokir oleh perangkat lain, maka sesi komunikasi itu bisa terputus dengan sendirinya.